Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar mengenai cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cara menentukan limit fungsi trigonometri menggunakan penyederhanaan dan substitusi. Coba sekarang kalian lihat soal berikut ini. Apakah soal tersebut dapat diselesaikan dengan metode substitusi atau penyederhanaan? Nah, ternyata ada beberapa soal yang memang tidak bisa diselesaikan dengan metode penyederhanaan ataupun metode substitusi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan berikut ini. Kita punya lingkaran berpusat di titik O, jadi jarinya 1, kemudian kita punya titik B, koordinatnya 1,1. Nah, kita tarik garis OB, maka kita peroleh titik potong antara lingkaran dengan garis OB itu adalah titik C. Nah, kemudian kita lihat di sini kita punya segitiga OAC ya. Kemudian kita juga punya juring OAC juga. Kita klik. Kemudian dari situ juga kita punya segitiga OAB. Terlihat bahwa luas segitiga AOC kurang dari luas juring AOC kurang dari luas segitiga AOB. Luas segitiga AOC itu setengah kali AO kali CD. Nah, kemudian luas juring AOC itu karena sudutnya adalah X, maka menjadi X per 2pi dikali luas lingkaran, jari-jarinya adalah R, jadi pi R kuadrat. Dikurangi luas segitiga AOB, setengah dikali AO dikali AB. Nah, kita lihat di sini CD-nya itu berapa panjangnya. Nah, sebelumnya kalau kita lihat segitiga ODC. Nah, karena OC-nya adalah R, maka CD itu adalah R sinus X. Sehingga setengah dikali AO di sini R ya, jari-jari R dikali R sinus X. Nah, kemudian kita punya faktor yang sama. Di sini ada pi, kita sama-sama bagi dengan pi sehingga peroleh setengah kali X R kuadrat dikurang setengah dikali AO-nya sama R. Nah, untuk AB kita perhatikan segitiga OAB. Maka AB itu adalah R tangen X. Sehingga kita peroleh setengah R kuadrat sinus X kurang dari setengah X R kuadrat kurang dari setengah R kuadrat tangen X. Kita bagi pertidaksamaan ini dengan setengah R kuadrat sehingga kita peroleh sinus X kurang dari X kurang dari tangen X. Dari pertidaksamaan yang kita peroleh tadi, kita bagi dengan sinus X. Sinus X per sinus X kurang dari X per sinus X kurang dari tangen X per sinus X. Sehingga diperoleh 1 kurang dari X per sinus X kurang dari, nah sinus X-nya di sini kita ubah menjadi sinus X per kosinus X ya. Nah, sehingga diperoleh 1 kurang dari X per sinus X kurang dari 1 per kosinus X. Kita buat menjadi limit X menuju 0. Limit X menuju 0 dari 1 itu kurang dari limit X menuju 0 dari X per sinus X kurang dari limit X menuju 0 1 per kosinus X. Sehingga kita peroleh limit dari 1 adalah 1. Kemudian limit dari X menuju 0 X per sinus X. Nah, limit dari 1 per X dengan X menuju 0 kita substitusikan 1 per kosinus 0 sehingga diperoleh 1 kurang dari limit dengan X menuju 0 dari X per sinus X kurang dari 1. Ini artinya limit dari X per sinus X dengan X menuju 0 itu adalah sama dengan 1.
Jika tadi kita membagi pertidaksamaan yang kita peroleh dengan sinus X, maka sekarang kita bagi dengan tangan X. Sehingga kita peroleh sinus X per tangan X kurang dari X per tangan X kurang dari tangan X per tangan X. Dengan cara yang sama, tangan X kita ubah menjadi sinus X per kosinus X. Sehingga diperoleh kosinus X kurang dari X per tangan X kurang dari 1. Nah, dengan cara yang sama, kita buat limit X menuju 0 dari kosinus X kurang dari limit dengan X menuju 0 dari X per tangan X kurang dari limit X menuju 0 dari 1. Sehingga kita peroleh 1 kurang dari limit X menuju 0 X per tangan X kurang dari 1. Ini mengakibatkan limit dari X per tangan X dengan X menuju 0 itu adalah sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita sudah peroleh bahwa limit X per sinus X dengan X menuju 0 itu adalah 1. Sekarang bagaimana dengan limit dengan X menuju 0 dari sinus X per X? Nah, kita coba ya. Jadi sinus X per X itu adalah 1 per X sinus X. Berdasarkan sifat limit yang sudah kita pelajari tadi, ini sama dengan limit dari X menuju 0 dari 1 per limit dengan X menuju 0 dari X per sinus X. Limit dari 1 adalah 1, limit dari X per sinus X dengan X menuju 0 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 1. Jadi kita punya kesimpulan limit dengan X menuju 0 dari sinus X per X itu juga sama dengan 1. Kemudian kita juga sudah peroleh bahwa limit dengan X menuju 0 dari X per tangan X adalah 1. Bagaimana limit dari tangan X per X? Nah, tangan X per X itu adalah 1 per X per tangan X ya. Dengan sifat limit kita peroleh bahwa ini sama saja hasilnya dengan limit X menuju 0 dari 1 per limit dengan X menuju 0 dari X per tangan X. Limit dari konstanta adalah konstanta itu sendiri. Nah, limit dari X per tangan X adalah 1, sehingga jawabannya juga 1. Dari pembuktian rumus sebelumnya, kita peroleh bahwa limit X per sinus X sama dengan limit sinus X per X dengan X menuju 0 itu sama dengan 1. Nah, kemudian kita juga memperoleh jika limit AX per sinus AX itu juga sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana jika kita punya soal limit dengan X menuju 0 dari sinus AX per tangan BX? Nah, di sini kita coba dipecah dulu ya, jadi limit sinus AX dikali 1 per tangan BX. Nah, di sini kalau kita lihat pembuktian teorema sebelumnya, kita punya sinus AX per AX, berarti kita butuh AX-nya. Nah, untuk 1 per tangan BX berarti kita butuh penyebutnya BX. Untuk sinus AX, nah kita perlu penyebut AX, maka kita kalikan dengan AX per AX. Kemudian untuk 1 per tangan BX kita butuh pembilang BX, kita kalikan BX per BX. Dengan sifat komutatif perkalian kita hasilkan limit X menuju 0 dari sinus AX per AX dikalikan BX per tangan BX dikalikan sisanya ada AX per BX. Nah, karena punya faktor yang sama, kemudian kita punya lagi limit X menuju 0 sinus AX per AX dikali limit X menuju 0 BX per tangan BX, sehingga kita peroleh A per B dikali 1 dikali 1 sama dengan A per B. Selanjutnya kita punya contoh soal limit dengan X menuju 0 dari 2X per tangan 7X. Nah, dengan cara yang sama kita harus mencari pasangan untuk tangan 7X, berarti kita butuh 7X kan, maka kita cukup mengalikannya dengan 7 per 7.
dengan sifat komutatif kita peroleh itu 2x sama 7 ditukar menjadi 7x per tangan 7x dikali 2/7 ya. Sama dengan 2/7 dikali limit x menuju 0 dari 7x per tangan 7x, sehingga hasilnya adalah 2/7 dikali 1 sama dengan 2/7. Untuk yang kedua kita punya limit dengan x menuju 0 dari sinus 6x per 5x. Nah disitu kita lihat bilangnya adalah sinus 6x, maka kita butuh penyebut di 6x ya. Berarti kalikan 6/6. Untuk pembilang nanti kita lakukan komutatif. Limit x menuju 0 dari sinus 6x per 6x dikalikan 6/5 sama dengan 6/5 dikali limit x menuju 0 dari sinus 6x per 6x sama dengan 6/5 kali 1 sama dengan 6/5. Coba perhatikan bagian-bagian yang dilingkari oleh saya. Nah, kita peroleh limit dari ax per sinus bx itu jadinya berapa ya? Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk limit x menuju 0 dari ax per tangan bx. Kita punya trigonometrinya itu di penyebut ya, tangan bx. Artinya kita berarti butuh apa? Kita butuh bx. Maka kita tinggal mengalihkan b per b. Sehingga dengan sifat komutatif kita peroleh limit dengan x menuju 0 dari bx per tangan bx dikali a per b sama dengan a per b dikali limit x menuju 0 dengan bx per tangan bx itu adalah 1. Ini kita peroleh a per b. Nah, untuk selanjutnya kita punya limit dengan x menuju 0 dari ax per sinus bx. Kita lihat di sini penyebutnya sinus bx, maka kita butuh pembilangnya juga bx ya. Maka kita kalikan b per b. Nah, ketika kita mengalihkan dengan b per b itu kita sama sekali tidak mengubah soal, karena sejatinya kita tetap mengalihkan dengan 1. Sehingga kita peroleh dengan menggunakan sifat komutatif menjadi bx per sinus bx dikalikan a per b. Jadi sama dengan a per b dikalikan limit dengan x menuju 0 dari bx per sinus bx. Sehingga diperoleh a per b dikalikan 1 sama dengan a per b. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengubah pembilang itu menjadi dalam bentuk x. Nah, sebelumnya kita punya bahwa kosinus 2x itu adalah 1 kurang 2 sinus kuadrat x. Maka kosinus x menjadi 1 kurang 2 sinus kuadrat setengah x. Sehingga kita peroleh 1 kurang kosinus x sama dengan 1 kurang 2 sinus kuadrat setengah x sama dengan 2 sinus kuadrat setengah x. Selanjutnya kita mengganti pembilang menjadi 2 sinus kuadrat setengah x. Sinus kuadrat setengah x itu artinya sinus setengah x dikali sinus setengah x ya. Kemudian kita bagi pembilang dan penyebut dengan 2. Hingga kita peroleh sinus setengah x per x dikalikan sinus setengah x per sinus 3x. Jadi sama dengan limit dengan x menuju 0 dari sinus setengah x per x dikalikan limit x menuju 0 dari sinus setengah x per sinus 3x
sehingga diperoleh setengah dikalikan 1/6 sama dengan 1/12. Selanjutnya kita punya selisih kosinus pada pembilang. Maka kita ubah dulu menggunakan rumus konversi selisih ke perkalian. Diperoleh negatif 2 sinus 2x tambah 4x per 2 dikalikan sinus 2x kurang 4x per 2. Sehingga diperoleh negatif 2 sinus 3x dikalikan sinus negatif x. Jangan lupa sinus itu adalah fungsi negatif, jadi sinus negatif x itu sama dengan sinus x, sehingga menghasilkan 2 sinus 3x sinus x. Setelah bentuknya perkalian, kita tinggal ubah pembilang sehingga nanti kita bisa menggunakan teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Selanjutnya kita pisahkan satu-satu menjadi limit dengan x menuju 0 dari 2/3 dikalikan sinus 3x per 3x dikalikan sinus x per tangan 5x sama dengan 2/3 dikalikan limit x menuju 0 dari sinus 3x per 3x dikali limit x menuju 0 sinus x per tangan 5x. Nilainya adalah menjadi 2/3 dikalikan 3/3 ya, 1 dikalikan 1/5, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2/15. Untuk soal berikutnya, kita punya limit dengan x menuju 2 dari sinus x min 2 per x kuadrat min 5x plus 6. Nah, kalau kita substitusikan itu akan menghasilkan sinus 0/0 ya. Maka kita harus melakukan penyederhanaan dulu. Kita ubah penyebut menjadi perkalian dengan x min 2. Nah, jadi kita faktorkan dengan mudah menjadi x min 2 kali x min 3. Sehingga diperoleh limit dengan x menuju 2 dari sinus x min 2 per x min 2 kali 1 per x min 3. Berdasarkan sifat limit, kita punya limit x menuju 2 dengan sinus x min 2 per x min 2 dikalikan limit x menuju 2 dari 1 per x min 3. Nah, ini adalah hasilnya 1 dikalikan 1/2 kurang 3. Sama dengan 1 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 1. Bagaimana? Sudah cukup jelas kan paparan materinya? Jika kalian belum memahami cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan rumus limit fungsi trigonometri, kalian bisa mengulang-ulang video ini. Atau juga kita bisa mendiskusikannya bersama-sama di Google Classroom. Atau kalian juga bisa mengajukan pertanyaan pada sesi live streaming melalui aplikasi Google Meet. Berikut ini kita simak dulu kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Oke, kita jumpa lagi di video materi belajar berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.